Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas tentang pertidasamaan rasional untuk kelas 10 semester 1. Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat selalu. Materi pelajaran yaitu tadi ya sudah dikatakan pertidasamaan rasional satu variabel. Peserta didik kelas 10 semester 1 tingkat SMA kurikulum 2013. Kemudian kompetensi dasar 3.2 menjelaskan dan menentukan penyelesaian pertidasamaan rasional dan irasional satu variabel. 4.3 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pertidasamaan rasional dan irasional satu variabel. Indikator yang harus capai pada pertemuan kali ini yaitu menjelaskan penyelesaian pertidasamaan rasional satu variabel bentuk lebih besar sama dengan dan lebih besar. Kemudian mempresentasikan penyelesaian masalah berkaitan pertidaksamaan rasional satu variabel. Prosedur pembelajaran 5 menit pertama mengisi daftar hadir pada Google Form, membuka Google Classroom, diingatkan oleh guru melalui lewat WhatsApp dan Google Chat. Kemudian 25 menit setelah itu mengamati video pembelajaran dari link YouTube dengan menulis nama, kelas, dan hadir pada kolom komentar. Kemudian 30 menit berikutnya mengisi latihan soal proses belajar. Nilai pengetahuan dari link Google Form. Kemudian selama 5 menit mengisi kesiapan untuk nilai keterampilan pada link Google Form. Kemudian selama 55 menit presentasi unjuk kerja pada Google Meet. Setelah perekaman dimulai, siswa diharuskan menulis nama dan kelas pada kolom chat Google Meet dan mengaktifkan kamera saat dipanggil. Pertidaksamaan rasional satu variabel. Pertidaksamaan rasional adalah pertidaksamaan yang berbentuk pecahan dengan pembilang dan penyebut memuat variabel atau hanya penyebutnya saja yang memuat variabel. Bentuk umum pertidaksamaan rasional sebagai berikut, yaitu fx per gx lebih dari 0 atau fx per gx lebih dari atau sama dengan 0. Dengan fx sebagai fungsi pembilang, ya, fx ini pembilang, dan gx sebagai fungsi penyebut. Nah, ini gx penyebut, dan gx-nya tidak boleh sama dengan 0. Gx ini tidak boleh sama dengan 0. Himpunan penyelesaian suatu pertidaksamaan rasional dapat ditentukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Nyatakan dalam bentuk umum. Yang kedua, tentukan pembuat 0 pada pembilang dan penyebut. Kemudian yang ketiga, tulis pembuat 0 pada garis bilangan dan tentukan tanda untuk tiap-tiap interval pada garis bilangan. Yang keempat, tentukan daerah penyelesaian. Untuk pertidaksamaan lebih dari atau lebih dari sama dengan, daerah penyelesaian berada pada interval yang bertanda positif. Ya, ingat bahwa lebih dari itu, ya, lebih dari 0, ya, itu bertanda positif karena bentuk umumnya itu nanti harus ruas kanannya lebih dari 0. Ruas kanannya itu harus 0. Dan untuk pertidaksamaan kurang dari atau kurang dari sama dengan, daerah penyelesaian berada pada interval yang bertanda negatif. Sama ya. Jadi bentuk umumnya itu ruas kanannya itu harus 0. Sehingga interval harus diambil yang bertanda negatif. 5. Dengan memperhatikan syarat bahwa
penyebut tidak sama dengan 0, tulis himpunan penyelesaian yaitu interval yang memuat daerah penyelesaian. Jadi harus diperhatikan syarat dari penyebut, ya, tidak boleh sama dengan 0. Nomor 1, tentukan himpunan penyelesaian dari X kurang 3 per X tambah 1, lebih dari sama dengan 0. Penyelesaiannya, pembuat 0. Pembuat 0 itu lihat ya di sini yang X kurang 3, berapa X-nya supaya ini 0. Pembuat 0-nya yaitu X-nya sama dengan 3. Karena kan 3 dikurangi 3 sama dengan 0. Kemudian untuk penyebut X tambah 1, X tambah 1 sama 0. Ya, berapa X-nya supaya ini hasilnya 0, yaitu X-nya adalah negatif 1. Karena negatif 1 tambah 1, 0. Syarat sekarang ya, syarat dari penyebut X tambah 1 ini tidak boleh sama dengan 0. Jadi X tidak boleh ya, X tidak boleh sama dengan negatif 1. Ya, syarat dari penyebut ini. Kemudian untuk interval kita ambil untuk X kurang dari negatif 1, nah ini kan kita punya 2 titik negatif 1 dan 3. Kita ambil yang paling kecil ya, yang lebih kecil dari bilangan kedua ini yaitu negatif 1. Kita ambil yang ke kiri untuk interval X kurang dari negatif 1. Jadi yang ke kiri kita ambil X sama dengan negatif 2. Masukkan ke soal. Ya. Negatif 2 dikurangi 3 kan negatif 5. Kemudian dibagi dengan negatif 2 ditambah 1 negatif. Atas negatif, bawah negatif. Negatif dibagi negatif itu positif. Karena hasilnya positif. Kemudian ambil antara negatif 1 dan 3. Ya. Tapi 3 masuk ya. Karena di sini pakai lebih dari sama dengan. Pakai sama dengan. Jadi 3 masuk. Kalau negatif 1 tidak masuk. Karena di sini tidak boleh negatif 1. Ya. Kita ambil ya. X sama dengan 0 ya. Ini X sama dengan 0 itu dari negatif 1 sampai di antara ya, dengan berada di antara negatif 1 dan 3. 0 masukkan sini soal ya. 0 kurangi 3 per 0 tambah 1. Jadi negatif dibagi positif, hasilnya negatif. Kemudian ambil yang lebih dari 3 ya. Ambil X 4 misalkan. Masukkan ke soal 4 kurang 3 1, 4 tambah 1 5, jadi positif, hasilnya positif. Kalau digambarkan seperti ini ya. Ini negatif 1, ini 3. Ini hasilnya positif, yang kurang dari negatif 1, kemudian negatif ya, positif. Positif, negatif, positif. Perhatikan ini ada yang bolong ini ya, di sini penuh. Kalau yang bolong karena di sininya negatif 1 tidak masuk ya, tidak boleh min satunya. Kalau 3 boleh ya, karena di sininya semuanya sama dengan. Maka karena peridsasamaan bertanda lebih dari sama dengan, ini lebih dari sama dengan, maka daerah penyelesaian pada interval yang bertanda positif. Diambil yang positifnya ini. Ya, yang bertanda positif. Kemudian, jadi himpunan penyelesaiannya adalah ini ya. Himpunan penyelesaian X sedemikian sehingga X kurang dari negatif 1, ini yang positif, yang kurang dari negatif tanpa sama dengan ya, karena di sininya tidak penuh. Ya, bolong atau nah ini atau X lebih dari sama dengan 3. Nah, ini penuh pakai sama dengan. X anggota bilangan real. Kemudian nomor 2, tentukan himpunan penyelesaian dari 2X kurang 1 per 4X kurang X lebih dari 0. Penyelesaiannya kita lihat pembuat 0-nya yang atas ya. 2X kurang 1 sama dengan 0. Berapa X-nya supaya hasilnya 0, yaitu setengah. Sebab 2 kali setengah 1, 1 dikurangi 1, 0. Kemudian menyebut 4 kurang X sama dengan 0, berarti X-nya berapa? Yaitu 4, karena 4 kurang 4, 0. Itu pembuat 0-nya. Tapi syarat lihat penyebutnya tidak boleh sama dengan 4. Ya. Ini tidak boleh 0 kan, berarti X-nya tidak boleh sama dengan 4. Kemudian interval kita punya dua bilangan ya, setengah dan 4. Paling kecil setengah kan, dibanding dengan 4. Jadi kita ambil X kurang dari setengah. Ambil X 0 ya, kurang dari setengah ambil 0. Hasilnya negatif. Masuknya ke sini. Ini kan 0, ini 0, jadi negatif 1 dibagi 4. Jadi negatif, hasilnya negatif. Kemudian untuk bilangan antara setengah dan 4 kita ambil 1.
Ya, 1 masukkan, 2 kali 1, 2, 1 positif ya. 4 kurangi 1 positif, bagi positif, hasilnya positif. Kemudian yang lebih dari 4, ambil 5 misalnya. Masukkan sini. 2 kali 5, 10, dikurangi 1, 9. 4 dikurang 5, negatif ya. Negatif. Jadi hasilnya negatif. Kita buat garis bilangannya ya. Setengah, 4. Sini bolong semua. Mengapa sini nggak pakai sama dengan? Ya, nggak pakai sama dengan. Ya. Jadi setengah 4, kemudian yang tadi negatif, positif, negatif, negatif, positif, negatif. Karena persamaan bertanda lebih besar, ini kan, lebih besar atau lebih dari, ya, maka daerah penyelesaian berada pada interval yang bertanda positif, berarti ini yang positif. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah himpunan X di mana setengah kurang dari X kurang dari 4, ya, di sini. Ya. Setengah kurang dari X kurang dari 4, X anggota bilangan real. Itu saja ya pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.